Dan saudara, yang juga menjadi persoalan dalam negeri adalah jaminan pasokan pangan. Proyek Food Estate alias Lambung Pangan Nasional kembali digaungkan saat ancaman krisis pangan membayangi. Alarm krisis pangan berdering. Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan kemungkinan krisis pangan dunia. Krisis ini bisa terjadi karena terganggunya pasokan pangan akibat pandemi COVID-19. Belum lagi ancaman kekeringan perlu selalu diwaspadai. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional atau Food Estate di Kalimantan Tengah. Presiden pun hari ini meninjau langsung kondisi lahan lumbung pangan nasional di Kabupaten Kapuas dengan didampingi oleh sejumlah menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada sekitar 165.000 hektar lahan di Kalimantan Tengah yang berpotensi digarap. Setidaknya 50% sudah berproduksi. Namun, berkaca pada proyek 1 juta hektar era Soeharto, pakar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor, Basuki Sumawinata mengingatkan, jangan sampai ambisi Food Estate gagal di tengah jalan. Untuk menyukseskan program itu, perlu diwaspadai tingkat keasaman lahan, potensi banjir, hingga ketersediaan air. Hingga akhir tahun lalu, luas panen serta produksi sawah Indonesia terus menurun, masing-masing 0,7 juta hektar dan 4,6 juta ton. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan bergabung dengan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini Kementerian Pertahanan ditunjuk jadi bos Food Estate. Kok bisa, Pak? Iya, jadi ada ceritanya sebenarnya. Awalnya adalah ketika situasi COVID itu dimulai, kita sudah melihat bahwa dari Kementerian Pertahanan itu lihatnya ada 3 hal. Yang pertama adalah pertahanan itu bukan hanya soal kemampuan alutsista, tetapi juga ketahanan pangan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah kemandirian obat-obatan. Nah, soal ketahanan pangan pada dasarnya memang khususnya beras dan lain sebagainya menjadi domainnya Kementerian Pertanian. Lalu kemudian soal obat-obatan juga di Kementerian Kesehatan. Namun demikian dari sisi pertahanan, hakikat perang adalah tiga-tiganya harus melekat, harus dipikirkan. Nah, ini kita berikan satu proposal kepada Presiden oleh Bapak Menhan. Jadi Bapak Menhan mengajukan satu proposal kepada Presiden bahwa bagaimana dengan situasi ketahanan pangan kita ke depan jika terjadi perang panjang atau terjadi kemarau panjang atau terjadi misalnya bencana panjang, seberapa tahan dan seberapa lama kekuatan pangan kita. Nah, itu jadi salah satu pemikiran yang kita sampaikan sehingga dalam hal Kementerian Pertahanan harus melengkapi 3 hal itu. Oke. Atas dasar tentu dilihat juga dari Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan, lalu tentang Undang-Undang 34 tentang anggaran begitu. Oke, Pak Trenggono, ini jadi pertanyaan juga. Ini kan kita ngomongin soal pangan begitu kan, untuk mengantisipasi kalau nanti terjadi yang tadi Bapak katakan kemarau berkepanjangan misalnya. Selain Kementerian Pertahanan kan juga ada Kementerian BUMN, PUPR gitu kan bergabung. Nah, kok Kementerian Pertanian nggak diajak ya Pak ya? Jangan dijawab dulu, kita akan segera kembali Pak, tetap di Berita Utama.